Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, selamat datang di podcast Langkah Cerdas Karir Masa Depan. Nah, tempat di mana kita akan berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan perencanaan karir dan bagaimana sih mempersiapkan masa depan yang gemilang. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan saya di mana ada Bapak Ferdi, Halo semuanya. ada Ibu Ayuni, Halo guys. ada Ibu Angela, Halo. ada Ibu Yosi, Halo semuanya. ada Ibu Indah, Halo semuanya. ada Ibu Mutiara, Halo guys. dan ada Ibu Safera. Halo. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah topik yang sangat penting bagi kalian semua, yaitu bimbingan klasikal perencanaan karir masa depan. Nah, sebagai siswa SMK, kalian itu sudah berada pada tahap yang sangat krusial, di mana perjalanan hidup dan karir kalian. Nah, tak hanya belajar tentang teori dan praktik, tapi juga mulai memikirkan langkah-langkah untuk membangun masa depan. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas nih berbagai cara untuk merencanakan karir, memahami minat dan bakat, serta bagaimana memilih jalur karir yang tepat setelah kalian lulus nanti. Nah, tak perlu khawatir, sobat-sobat semuanya, kita akan mengobrol santai saja, berbagi tips, dan memberikan insight yang bisa membantu kalian mempersiapkan langkah pertama yang kalian lakukan. Jadi, siapkan diri kalian. Nah, dan mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Yang pertama, pembicara pertama, kita akan eh, kepada Bapak Ferdi. Oke, halo semuanya. Semoga masih dalam keadaan semangat ya semuanya dan juga dapat mendengarkan podcast ini nggak akhir dalam keadaan yang sehat dan prima tentunya. Iya nih Bapak Ferdi, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira nih Bapak Ferdi, dari pengalaman Bapak Ferdi, apa sih tujuan pembelajaran dalam perencanaan karir yang bisa diberikan? Oke, baik Bu. Berdasarkan pengalaman saya di SMK 6 dan juga dari hasil observasi lapangan dan juga saya menimba ilmu dari guru-guru di sana seperti melalui wawancara dan lain halnya. Tentunya untuk tujuan dalam perencanaan karir ini adalah untuk membantu Ananda semuanya untuk memahami minat bakat dan potensi Ananda semuanya yang akan dihubungkan nantinya dengan peluang karir yang ada. Dan juga selain itu perencanaan ini bertujuan untuk membekali Ananda semuanya dengan keterampilan dasar perencanaan karir seperti menyusun CV atau kurikulum vitae, mempersiapkan seperti wawancara kerja, memahami kebutuhan dunia kerja yang nantinya relevan dengan bidang-bidang keahlian Ananda semuanya. Dengan perencanaan ini, Ananda diharapkan mampu menetapkan tujuan karir yang realistis dan juga bisa untuk mempersiapkan langkah yang strategis untuk mencapainya. Mungkin itu, Ibu. Nah, begitu ya Bapak Ferdi. Nah, kira-kira Pak Ferdi, bagaimana sih posisi kemampuan peserta didik ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang Pak Ferdi jelaskan? Karena kan setiap peserta didik itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana sih caranya, Pak? Oke, baik, Bu. Untuk posisi kemampuan di sini, Ananda semuanya harus cenderung untuk berani dan juga dapat beragam tergantung pada pengalaman, pemahaman Ananda tentang dunia kerja. Sebagai siswa mungkin sudah memiliki gambaran ya tentang karir yang ingin Ananda capai. Sementara sebagian lainnya mungkin Bapak rasa masih bingung atau ragu dalam menentukan pilihan. Nah, dalam hal ini keterampilan Anda semuanya harus diasah, baik itu teknis dan juga teoritis. Siswa SMK umumnya tentu telah dibekali pengetahuan dasar dengan sesuai bidang Anda. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana untuk memasarkan atau mempromosikanlah istilahnya untuk keterampilan disebut di dunia kerja, kesadaran akan kebutuhan industri dan juga kemampuan komunikasi yang profesional. Dan keyakinan diri juga masih diperlukan dalam upaya peningkatan untuk mendukung kesiapan Anda semuanya. Demikian.
Begitu ya Bapak Ferdi. Nah, kira-kira Pak Ferdi, menurut Bapak Ferdi sendiri, mengapa sih tujuan pembelajaran yang Pak Ferdi jelaskan tadi dirancang dengan sedemikian rupa? Nah, baik Bu, ini menarik nih. Karena tujuan pembelajaran ini kan dirancang untuk menjawab kebutuhan dari siswa SMK, yang mana difokuskan pada kesiapan karir. Perencanaan karir merupakan komponen yang penting untuk membantu siswa untuk dapat mengintegrasikan keterampilan yang telah mereka pelajari di sekolah dengan persyaratan yang nyata di dunia kerja. Selain itu, perencanaan karir memberikan arahan yang jelas bagi siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengurangi kebingungan serta membangun rasa percaya diri, dengan pendekatan ini siswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peluang karir yang tersedia. Sehingga nantinya mereka tidak hanya siap secara teknis, tapi juga memiliki strategi dalam meraih kesuksesan. Begitu, Bu. Begitu ya Bapak Ferdi. Nah, selain terkait dengan tujuan pembelajaran sebagai siswa SMK, unjuk kinerja seperti apa sih yang bisa mereka lakukan? Nah, untuk unjuk kinerja yang dipilih seperti merancang rencana karya pribadi. Dalam unjuk kinerja ini, siswa ini dapat diharapkan mampu membuat dokumen rencana karier yang mencakup penilaian diri seperti minat, bakat, dan potensi. Pilihan karir yang sesuai dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga jadwal dalam implementasinya. Siswa juga diminta untuk mempresentasikan rencana karir mereka di depan kelompok yang akan melatih mereka untuk berpikir kritis, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan ide secara kreatif dan efektif. Mungkin begitu. Nah, begitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, apa saja ada nggak Pak kriteria yang akan dinilai gitu untuk dipahami dari penjelasan Bapak sebelumnya? Baik, Bu. Untuk kriteria yang akan dinilai sekiranya mungkin ada, yang pertama itu ada kesesuaian rencana karir dengan potensi diri. Lalu ada relevansi langkah-langkah yang akan dirancang. Yang ketiga ada kreativitas dan kerapian dokumen. Dan juga ada kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir keselarasan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, kriteria-kriteria ini bertujuan untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep perencanaan karir, tetapi juga dapat mengaplikasikannya secara praktis. Demikian, Ibu. Oh, begitu ya Bapak Ferdi. Ternyata banyak sekali hal yang bisa kita ketahui dari sebuah tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara kedua, kepada Ibu Ayuni Putri. Halo Ibu Yuni. Halo Bu Nia. Nah, kita di sini mau bertanya nih kepada Ibu Yuni, bagaimana sih pengalaman Bu Yuni selama PL terkait dengan bagaimana cara Bu Yuni mengunggah pikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide yang dilakukan. Oke, baik, Ibu. Nah, selama saya PL dan setelah saya melakukan observasi dan beberapa pertanyaan atau wawancara kepada guru BK, saya di dalam layanan orientasi dan informasi karir, guru BK memberikan sesi yang berisi cerita inspiratif dan studi kasus dari alumni atau profesional sukses, serta memberikan informasi mengenai pilihan pendidikan lanjutan, tren dunia kerja, dan daya keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Selain itu, guru BK juga memberikan layanan klasikal dengan memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan cita-cita mereka dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil, seperti pembuatan peta karir dan simulasi wawancara kerja. Bagi peserta didik yang membutuhkan pendampingan lebih mendalam, guru BK menyediakan layanan konseling individu serta mengundang mungkin alumni atau profesional untuk berbagi pengalaman mereka kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui bagaimana dunia pekerjaan itu berjalan gitu sesuai dengan bidang mereka. Kan di SMK 6 ini banyak jurusan. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, kira-kira nih situasi apa aja nih yang melibatkan peserta didik ini untuk tergabung dalam ide-ide tersebut? Nah, jadi
mungkin guru BK juga mengadakan simulasi wawancara kerja yang seperti saya jelaskan tadi atau prestasi karir mereka, memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk berlatih, mempersiapkan dan menyampaikan rencana karir mereka dengan percaya diri, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Nah, guru BK di sini memfasilitasi peserta didik untuk membuat peta karir mereka, membantu mereka merencanakan langkah-langkah konkret dalam memilih jalur pendidikan atau mengembangkan keterampilan mereka yang diperlukan. Tentunya dengan pendampingan yang diberikan, peserta didik lebih yakin dan termotivasi untuk meraih tujuan karir mereka di masa depan. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Yuni. Nah, Bu Yuni kira-kira dalam penyampaian materi, pendekatan seperti apa yang Bu Yuni berikan sehingga peserta tersebut memiliki minat dan keingintahuan terhadap materi yang Bu Yuni sampaikan? Oke, Bu. Jadi guru BK bisa memulai sesi dengan membahas berbagai karir, Bu, dengan minat dan bakat peserta didik itu. Salah satunya dengan dilakukannya itu, Bu, dengan menggunakan teknik diskusi dan refleksi dalam layanan bimbingan kelompok atau individu. Itu dapat mendorong peserta didik untuk menggali minat dan potensi mereka dengan mengajukan pertanyaan terbuka seperti apa yang kamu nikmati dan bagaimana itu bisa menjadi pilihan karir dengan karir yang ingin ditujunya itu, Bu. Lalu guru BK memfasilitasi peserta didik untuk lebih berpikir tentang diri mereka di masa depan. Selain itu juga menggunakan metode role playing atau simulasi wawancara kerja tadi, Bu, juga digunakan dengan membuat materi lebih konkret dan menarik sehingga peserta didik lebih tertarik merencanakan langkah-langkah karir mereka seperti lebih serius dan antusias. Ternyata banyak hal ya Bu Yuni yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira Bu Yuni, peluang macam apa sih yang bisa Bu Yuni berikan kepada peserta didik itu yang tidak tertarik dalam belajar atau dia tuh merasa sulit dalam belajar? Oh, baik Ibu. Peluang yang relevan itu, Bu, dengan menyemangati peserta didik untuk tetap fokus pada perencanaan karir mereka. Salah satunya yaitu seperti mengadakan bimbingan karir atau bimbingan karir dilakukan dengan mengadakan bimbingan karir pribadi atau kelompok. Dalam sesi tersebut, peserta didik dapat berdiskusi mengenai minat dan tujuan karir mereka, serta merencanakan langkah-langkah yang akan dituju, Bu. Jadi guru BK memberikan panduan dan lalu serta dukungan emosional dari teman-teman sekelasnya. Peserta didik itu dapat didukung oleh teman-temannya, guru BK-nya, dan lingkungannya, Bu. Selain itu, guru BK juga seperti yang saya jelaskan tadi menghadirkan alumni-alumni yang sudah berhasil atau sukses sehingga peserta didik itu menjadi termotivasi untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan jurusan yang diambil, Bu, atau karir yang akan dijalankannya. Melalui kesempatan itu, peserta didik mungkin akan lebih melihat bagaimana pekerjaan di bidang yang mereka minati dilakukan dengan berbagai keterampilan yang mereka pelajari lalu diterangkan di dunia nyata. Pengalaman tersebut memberikan perspektif yang lebih luas tentang karir yang mereka cita-citakan, Bu, serta membantu mengurangi rasa kebingungan mereka atau kecemasan mereka yang mungkin mereka rasakan ketika menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, Bu. Nah, begitu ya Bu Yuni, ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai guru BK untuk mengatasi permasalahan. Nah, kira-kira dari solusi-solusi yang telah Bu Yuni berikan tadi, Bu Yuni pernah nggak mendapatkan atau merasa hambatan apa sih yang pernah Bu Yuni rasakan ketika melakukan hal-hal yang Bu Yuni jelaskan tadi? Baik Bu, jadi selama PPL itu Bu, dan berbagai observasi yang saya lakukan di sekolah itu, memang banyak hambatan yang terjadi pada peserta didik Ibu, yang menyebabkan peserta didik ini sulit dalam merencanakan karir mereka, Bu. Itu seperti rendahnya keberanian mengambil resiko, kurangnya imajinasi mereka, atau ketidakmampuan mereka dalam membuat keputusan, Bu. Nah, yang paling banyak itu yang ditemukan itu adalah kurang kepercayaan diri mereka, Bu. Jadi peserta didik merasa tidak percaya diri atau cenderung takut gagal atau enggan mengambil resiko. Sehingga mereka lebih memilih jalur yang lebih aman seperti
tidak sesuai dengan minat mereka. Selain itu, tekanan dari lingkungan mereka juga menjadi faktor penghambat. Banyaknya peserta didik ini merasa tertekan oleh harapan orang tuanya, temannya, masyarakat untuk memilih karir yang dianggap baik dan terhormat. Padahal itu bukan minat dan bidang mereka. Terus kurangnya informasi. Jadi peserta didik ini tidak menggali informasi tentang karir yang ingin ditujunya. Tanpa informasi yang cukup tersebut, peserta didik seringkali merasa bingung atau kesulitan dalam mengenali minat mereka. Ketakutan akan kegagalan juga memperburuk keadaan mereka itu, Bu. Nah, jadi pengalaman buruk di masa lalu mereka juga seperti itu, Bu, seperti kegagalan mereka di itu yang lampau atau gimana, Bu. Jadi hambatan itu membatasi pemilikan peserta didik dan menghalangi mereka untuk berpikir lebih terbuka tentang pilihan karir yang sesuai dengan diri mereka. Begitu ya Bu Yuni. Ternyata banyak hal yang dari pengalaman Bu Yuni yang bisa kita lakukan. Nah, terima kasih atas informasinya Bu Yuni. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara ketiga, yaitu kepada Ibu Angela. Halo Ibu Angela. Halo Ibu Nia. Nah, di sini sobat-sobat SMK ingin tahu nih Bu, ingin bertanya kepada Ibu bagaimana sih pengalaman Ibu selama melakukan PPL dan juga bagaimana sih cara Ibu eh, melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi sebuah ide-ide yang besar. Nah, terima kasih Bu Nia. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bakal seru nih, yaitu tentang gimana sih cara SMK 6 ini, SMK 6 Padang ya, ngembangin skill siswanya. Nah, apalagi di SMK ini memang memiliki beberapa jurusan yang memang keren-keren. Nah, contohnya yang pertama itu ada jurusan TJKT atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, di sini tuh anak-anak belajar hal-hal yang lagi hot-hotnya, seperti AI ataupun kecerdasan buatan. Nah, di sini mereka juga diskusi bareng-bareng tentang bagaimana smart home dan juga keamanan cyber. Terus ada jurusan busana nih. Nah, bagi yang suka fashion, pasti bakal excited banget untuk masuk ke dalam jurusan busana. Nah, di sini tuh anak-anak belajar analisis tren fashion terbaru, bikin baju yang ramah lingkungan, dan yang paling seru, mereka bisa ketemu langsung sama desainer lokal buat sharing-sharing. Nah, contohnya kemarin tuh ketika saya PL di SMK 6, siswa yang kelas 11 jurusan busana itu memang terjun langsung atau pergi studi tour ke Payakumbuh untuk melihat secara langsung bagaimana cara pembuatan tenun secara tradisional, masih menggunakan alat-alat tradisional. Nah, hal itu berguna untuk mengembangkan skill ataupun keterampilan bagi anak-anak yang berada di jurusan busana. Nah, kemudian ada juga nih yang buat hobi masak, ada jurusan kuliner. Di sini mereka nggak cuma belajar masak biasa, tetapi mereka juga eksplor masakan-masakan tradisional maupun masakan internasional. Nah, dan juga mereka bikin makanan yang sehat, tetapi tetap enak. Nah, selanjutnya, bagi yang suka di bidang hospitality, ada jurusan perhotelan. Di sini siswa itu belajar gimana cara ngasih pelayanan hotel secara kelas internasional. Nah, bahkan mereka juga belajar tentang teknologi modern di hotel seperti sistem check-in secara digital untuk sekarang ini. Dan juga buat yang tertarik pada dunia kecantikan, ada jurusan kecantikan tentunya. Di sini mereka belajar tren makeup terbaru dan juga sering mengadakan sering mengundang beauty expert untuk sering-sering ilmu. Dan terakhir ada unit layanan pariwisata. Jurusan ini mereka belajar tentang digital tourism, ekoturism, dan cara ngembangin tempat wisata. Dan juga mereka ini juga sering diskusi bersama travel agent profesional tentunya, Ibu Nia. Oh, banyak sekali ternyata ya Bu Angel kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di SMKN 6 Padang. Nah, kira-kira Bu Angel dari sebanyak itu kegiatan, sobat-sobat SMK ingin tahu nih, kira-kira apakah kegiatan itu hanya untuk di sekolah saja? Apakah ada sebuah show untuk memperlihatkan bahwa SMK 6 ini punya kegiatan yang begini-begini? Apakah ada difasilitasi Bu Angel? Oke, nah
Dengan skill-skill yang ada tadi, tentu SMK 6 memfasilitasi untuk mengembangkan dan memperdalam pemahamannya itu secara lebih tinggi ya tentunya Bu. Contohnya di jurusan TJKT ini untuk mengembangkan dan memperdalam lagi pengetahuannya, maka diadakan magang nih Bu. Ada magang di perusahaan IT. Nah, siswa belajar langsung di perusahaan teknologi selama beberapa bulan untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata. Dan juga siswa ini bisa membuat proyek nyata untuk membantu UKM membuat sistem komputer ataupun jaringan sehingga siswa dapat praktik langsung. Dan juga siswa ini dapat membuat aplikasi. Siswa membuat aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau di jurusan busana ini bisa mengadakan acara seperti fashion show tahunan, yang mana siswa menampilkan hasil karya mereka dalam acara fashion show sekolah. Dan juga tentunya jurusan busana ini ada juga praktek di lapangannya ataupun PPL seperti di butik, yang mana anak-anak ini belajar secara langsung tentang cara mengelola toko dan melayani pelanggan. Dan juga siswa membuat koleksi, siswa merancang dan membuat serangkaian pakaian dengan tema tertentu. Nah, untuk jurusan kuliner nih, siswa ini dapat mengelola restoran mini, dan kebetulan di SMK 6 itu memang memiliki restoran. Nah, siswa praktik menjalankan restoran ini di sekolah dari memasak hingga melayani pelanggannya. Dan juga bisa mengadakan festival kuliner, mengadakan acara yang menampilkan berbagai masakan buatan siswa. Terus di jurusan perhotelan nih, praktik di hotel. Nah, siswa di SMK 6 memang ada juga kegiatan PPL di hotel. Nah, siswa belajar secara langsung di hotel, seperti bagaimana cara mengelola event, seperti siswa mengorganisir acara-acara seperti seminar ataupun pameran, simulasi pelayanan, seperti berlatih menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di hotel. Dan juga ada project housekeeping, yaitu siswa belajar standar kebersihan dan kerapian kamar di hotel. Nah, lagi-lagi di SMK 6 ini memang memiliki hotel, yaitu Edotel SMK 6 Padang. Kemudian ada di jurusan kecantikan ya tentunya. Nah, di sini juga tentunya untuk menunjang keterampilan dan memperdalam lagi ilmu kecantikan siswa ini juga diadakan magang di salon profesional, yang mana siswa itu belajar secara langsung dari stylist ataupun MUA yang sudah berpengalaman. Dan juga praktik di sekolah juga ada, seperti siswa melayani pelanggan sungguhan di salon SMK 6. Dan memang di SMK 6 ini memiliki salon yang memang dibuka untuk umum, dan yang bekerja di situ adalah siswa-siswa dari SMK 6 tadi. Kemudian yang terakhir itu ada jurusan dari unit pelayanan pariwisata ataupun ULP. Nah, untuk mengembangkan keterampilannya dan memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang pariwisatanya nih. Nah, bisa juga siswa ini melakukan praktik tour guide, yang mana memandu wisatawan sungguhan ke berbagai destinasi. Kemudian bisa magang di travel agency, seperti belajar cara mengelola perjalanan wisata, kemudian proyek perencanaan tur, merancang paket wisata yang menarik dan terjangkau, dan kemudian untuk menunjang keterampilannya lagi, siswa di SMK 6 ini memang diajarkan untuk belajar bahasa asing, agar ketika terjun ke lapangan bertemu dengan turis-turis, anak-anak yang di sekolah ini mampu untuk menyesuaikan dirinya. Begitu kira-kira Ibu Nia. Wah, ternyata seru sekali ya Bu Ejel, di SMK 6 Padang banyak hal yang bisa dilakukan oleh peserta didiknya dan guru BK juga. Terima kasih Bu Ejel atas informasinya. Sama-sama Ibu Nia. Oke, oke sobat-sobat SMK, kita akan beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu kepada Ibu Yosi. Halo Bu Yosi. Halo Ibu Nia. Nah, Bu Yosi, sobat-sobat SMK ingin tahu nih Bu Yosi, bagaimana sih cara Bu Yosi memandu peserta didik untuk mengerti atau untuk paham dengan perencanaan karir mereka?
Oke, terima kasih kepada Ibu Nia. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai bagaimana sih siswa SMK ini dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, dalam perencanaan karir ini, guru BK dapat mengajak peserta didik atau siswa SMK berdiskusi menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, misalnya siswa SMK ini diajak untuk menggambarkan situasi di mana seseorang harus mengubah rencana karir karena perubahan minat atau kondisi pasar. Nah, dari sini peserta didik akan diajak untuk melihat apakah rencana mereka cukup fleksibel atau apakah ada aspek yang perlu diperbaiki agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Nah, selain itu, siswa SMK ini juga diajak untuk mempertimbangkan bagaimana minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka telah selaras dengan tujuan karir yang akan mereka terapkan. Oke, segitu sih informasi dari saya, Ibu Nia. Wah, begitu ya Bu Yosi. Kira-kira nih Bu Yosi, bagaimana sih produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui penilaian-penilaian atau umpan balik yang ada? Oke, produk atau hasil kerja dari siswa SMK 6 ini seperti membuat peta karir atau presentasi dapat ditingkatkan melalui revisi yang didasarkan pada penilaian diri dan umpan balik dari guru BK maupun teman-teman sekelasnya. Nah, guru BK dapat menggunakan teknik seperti peer review, di mana peserta didik ini saling menilai rencana karir satu sama lain. Misalnya, misalnya, siswa SMK A menilai hasil karir dari siswa SMK B. Nah, jadi mereka saling menilai satu sama lain dan juga memberikan masukan yang membangun dan berbagi ide untuk perbaikan. Dengan cara ini, peserta didik atau siswa SMK dapat belajar dari masukan orang lain, tetapi mereka juga dapat melihat rencana mereka dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini guru BK juga dapat menyediakan rubrik evaluasi Kan ada sederhana. lagi ternyata 1.050.000-nya. Berarti 3.150.000 jadinya Pak. Nggak jadi 2.150.000. Maaf Bu Nia. Ini. Oke Bu Yosi. Bu Nia suaranya. Oke, Bu Nia, saya lanjutkan kembali ya mengenai produk atau pertunjukan dari peserta didik yang dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu guru BK juga dapat menyediakan rubrik evaluasi sederhana yang membantu peserta didik memahami aspek-aspek yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan tujuan, langkah-langkah konkret, atau kreativitas dalam memecahkan masalah. Oh, begitu ya Bu Yosi. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu Yosi, cara Bu Yosi untuk mendorong peserta didik itu dalam pembelajaran? Oke Bu Nia, cara saya untuk mendorong peserta didik ini dalam merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka yaitu guru BK dapat meminta peserta didik menulis jurnal refleksi secara berkala. Nah, dalam jurnal ini mereka bisa menjawab pertanyaan seperti apa yang telah saya pelajari hari ini tentang karir saya atau apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil untuk mendekati tujuan saya. Nah, selain itu, sesi refleksi bersama misalnya dengan membuat lingkaran diskusi di mana peserta didik atau siswa SMK ini dapat membagikan pengalaman dan tantangan mereka dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk membantu siswa SMK 6 ini dalam mengevaluasi proses belajar mereka. Dengan pendekatan ini, peserta didik atau siswa SMK tidak hanya diarahkan untuk menyempurnakan rencana karir mereka, tetapi juga untuk membangun kebiasaan reflektif yang berguna di sepanjang perjalanan hidup mereka. Oke, sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nia. Oke Bu Yosi, terima kasih atas informasinya. Nah, selanjutnya Sobat-Sobat SMK, kita akan berlanjut kepada pembicara selanjutnya, yaitu kepada Bu Indah. Halo Bu Indah. Halo Bu Nia. Nah, Bu Indah, Sobat-Sobat SMK ini pengen tahu sih, bagaimana sih pengalaman yang Ibu Indah dapatkan selama PPL, dan bagaimana cara Bu Indah itu membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Oke Bu Nia,
Jadi syaratnya itu selama saya PL di SMK 6, peserta didik ini dapat dibimbing melalui berbagai langkah, yaitu yang pertama yaitu pendekatan reflektif, di mana guru ini meminta siswa untuk menuliskan jurnal refleksi mengenai apa sih yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri, seperti minat, bakat, dan nilai-nilai yang mendukung untuk karir mereka ke depannya gitu. Yang kedua yaitu rubrik penilaian diri, di mana rubrik sederhana yang mencakup aspek karirnya, keterampilan yang dimiliki, dan kesiapan mereka dalam menjalani profesi yang mereka inginkan gitu. Yang selanjutnya mungkin guru BK di SMK Padang juga guru BK dan wali kelasnya sih gitu kan, memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk membahas rencana karir siswa tersebut agar mereka lebih tahu informasi tentang rencana karir mereka ke depannya gitu. Dan BK di SMK Padang juga memberikan konsultasi individual bagi yang membutuhkan panduan lebih mendalam tentang rencana karir mereka ke depannya. Oke, Ibu, terima kasih atas informasinya. Nah, kita akan lanjut kepada pembicara selanjutnya, kepada Ibu Mutiara. Nah, Ibu Mutiara, kira-kira bagaimana sih cara Ibu Mutiara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam pembelajaran, seperti gaya belajar, pengetahuan, dan minat peserta didik? Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi kalau untuk di SMK 6, bagaimana sih mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangannya seperti gaya belajar atau pengetahuan dan minat peserta didik. Jadi kalau di SMK 6 itu yang pertama kalau di SMK 6 guru-guru BK-nya itu dia melakukan identifikasi awal. Seperti dia melakukan asesmen dulu Bu, kayak umum atau wawancara untuk memahami kebutuhan perkembangan gaya belajar dan pengetahuan awal siswa. Kemudian ada di SMK 6 juga melakukan disertifikasi aktivitas. Seperti kalau misalnya siswa itu memiliki tiga gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Kalau untuk visual, biasanya guru-guru tersebut melakukan menggunakan infografis atau video interaktif tentang karir. Kemudian, kalau untuk gaya belajar auditori, biasanya guru-guru itu dia menerapkan diskusi kelompok atau podcast simulasi wawancara kerja. Kemudian, gaya belajar kinestetik, guru BK melakukan simulasi role playing seperti wawancara kerja atau kerja kelompok. Kemudian, guru BK melakukan relevansi dengan minatnya, seperti memberikan materi yang relevan dengan jurusan siswa. Misalnya siswa busana mendiskusikan tentang peluang bisnis di dunia fashion. Sedangkan siswa TJKT belajar tentang tren teknologi masa depan. Kemudian guru BK juga melakukan pendekatan berbasis karakteristik di SMK 6 Padang yang berhubungan dengan karakteristik lokal dan konteks budaya yang dihadapi siswa, seperti peluang karir di industri pariwisata atau konveksi lokal. Begitu Ibu Nia. Terima kasih Bu Mutiara atas informasinya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan lanjut kepada pembicara selanjutnya, yaitu kepada Ibu Sapera. Nah, Sobat-sobat SMK ingin tahu nih Bu Sapera, bagaimana sih cara Bu Sapera mengembangkan peserta didik ini dalam perencanaan karirnya? Hal apa yang Bu Sapera beri? Baik, soalnya terima kasih kepada Ibu Nia. Di sini saya sebagai mungkin calon guru BK ya, yang akan saya lakukan agar peserta didik ini dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang karir. Diperlukan pengalaman belajar yang bukan hanya teoritis nih, tetapi juga praktis, interaktif, dan memungkinkan eksplorasi diri. Nah, ada beberapa cara nih yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di mana metode ini peserta didik itu belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan bidang karir mereka yang minati. Dalam konteks perencanaan karir yang mereka minati, proyek ini bisa berupa pengembangan aplikasi, pembuatan kampanye pemasaran, atau perencanaan bisnis. Kemudian yang kedua kita bisa mentoring atau melakukan konseling karir. Kemudian yang ketiga kita bisa memberikan pengalaman kerja praktik atau yang kalau di SMK namanya magang ya. Nah, dengan pengalaman ini
Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan peserta didik pada dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu pemberian pelatihan keterampilan khusus sesuai dengan jurusan yang mereka minati. Pelatihan keterampilan khusus yang relevan dengan bidang karir yang diminati oleh siswa dapat membantu peserta didik kita mempersiapkan diri untuk dunia kerja nantinya. Oke, sekian penjelasan dari saya, Bu Nia. Oke, terima kasih Bu Safera. Nah, tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Nah, terima kasih kepada sobat-sobat SMK yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan dan perjalanan karir kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.